Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan. Saya adalah dosen di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Komputer Multimedia Pemasaran. Mata kuliah ini berada di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana infografis dapat menjadi salah satu bentuk proyek multimedia yang efektif dalam memaksimalkan penyampaian data dan informasi. Infografis dikemas secara visual dan menarik sehingga dapat berfungsi sebagai salah satu produk promosi unggulan dalam bidang multimedia. Pemasaran ini dibuat dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran. Dengan demikian, pada mata kuliah Komputer Multimedia Pemasaran disusunlah capaian CPMK dalam mata kuliah Komputer Multimedia Pemasaran. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dalam capaian prodi yang dibebankan pada mata kuliah yang bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Capaian pada mata kuliah ini yang pertama adalah menjelaskan konsep multimedia dan peranannya dalam pemasaran digital. Yang kedua, menganalisis kebutuhan promosi dan strategi konten digital. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak multimedia untuk pembuatan konten promosi. Yang keempat, mengembangkan proyek kampanye multimedia. Yang kelima, menilai efektivitas konten multimedia berdasarkan data. Sedangkan bobot penilaian dalam mata kuliah ini yang pertama, ada tugas 10%, kuis 10%, UTS 20%, UAS 30%, attitude 20%, dan juga kehadiran 10%. Jadi ada 100% bobot penilaian yang itu diambil dari berbagai kriteria penilaian tersebut. Bentuk tes yang akan dilakukan dalam mata kuliah ini dalam bentuk proyek multimedia yang itu nanti basisnya adalah promosi menggunakan beberapa produk-produk multimedia untuk memasarkan produk-produk yang ada. Demikian rancangan pembelajaran mata kuliah Komputer Multimedia Pemasaran pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga CPMK dalam mata kuliah ini dapat sesuai seperti yang diharapkan dan ditargetkan oleh dosen pengampu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Eh, Kita pagi ini akan melanjutkan mata kuliah kita terkait dengan komputer multimedia pemasaran. Nah, untuk sebelum kita masuk ke sana, saya akan coba absen satu persatu terlebih dahulu. Ini sudah hadir semua? Sudah ya? Oke. Yang pertama ada Aika Ilham Rizkanja. Oh, hadir. Oke. Lanjutnya Vincentius. Lanjut ke Fariza Safi Allah. Hadir. Wendy Setiawan. Hadir. Firzi. Hadir. Wahyu Aldika. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Baik, untuk mata kuliah kita hari ini berkaitan dengan bahasan tentang infografis. Silahkan disiapkan alat tulisnya untuk kita akan bedah terkait dengan bagaimana infografis ini menjadi satu hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut dalam konsep multimedia. Baik, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu bahwa hari ini di dalam kita banyak sekali aktivitas dan kegiatan, ada overload data. Jumlah data yang ada di dalam perangkat kita, yang ada di gadget kita, yang ada di PC kita, itu luar biasa overload datanya. Nah, karena overload itu, maka kemudian perangkat kita akan terlalu penuh. Kalau kemudian kebutuhannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalnya,
dalam beberapa perangkat-perangkat termasuk di media sosial dan juga perangkat komunikasi kita, misalnya di WA. Banyak sekali data-data informasi yang masuk dalam broadcast dan itu tidak kita butuhkan. Nah, kalau kemudian kita berbicara tentang data, ini ada banyak sekali data yang masuk ke dalam perangkat kita yang akhirnya membuat kita overdosis atau kelebihan data ya, kelebihan data dan juga informasi. Nah, ini datanya ada 2,9 juta data email yang dikirim per detik. Jadi dalam 1 detik itu ada 2,9 juta. Kemudian 1,3 exabyte data yang dikirim dan diterima menggunakan mobile internet user. Nah, bagaimana bisa dibayangkan? Kemudian ada 375 megabyte, ini data yang dikonsumsi oleh rumah tangga setiap hari. Bayangkan itu 340 juta tweet per hari di X ya, kemudian ada 700 miliar total menit yang ini dihabiskan di Facebook. Nah, bayangkan data-data itu luar biasa informasinya. Kita setiap hari itu bisa sampai 13 jam menggunakan gadget. Bahkan anak-anak bermain game dan lain sebagainya itu bisa lebih dari 13-14 jam. Nah, maka kemudian dengan overload data itu, nih, di tahun 2011 saja itu ada 1,8 zettabyte data yang itu menyebar. Bayangkan hari ini 2025, berapa jumlah data yang itu bisa kita akses. Nah, kalau coba kita bayangkan 1,8 zettabyte itu ada 5, dibandingkan ya, kita coba perbandingkan, ada 5,7 miliar iPad yang dibutuhkan dengan kapasitas 32 GB. Nah, bagaimana jumlahnya luar biasa banyak. Nah, untuk itu, maka kemudian karena informasi itu cepat bergulirnya, kemudian akhirnya kita sebagai audiens itu memerlukan ini medium atau bantuan ya akhirnya yang itu untuk mencerna data dan informasi yang luar biasa banyak itu. Nah, itu yang kemudian salah satu mediumnya adalah lewat visual. Karena lewat visual atau lewat grafis itu, maka desainer atau orang yang kemudian mengembangkan data-data dalam bentuk infografis itu akhirnya memiliki kemampuan untuk membantu audiens, dalam hal ini kita, untuk memahami informasi. Kenapa visual? Nah, kita coba bedah. Kemampuan orang untuk mengingat suatu dalam 72 jam. Dalam 72 jam, kalau cuma tulisan, orang akan mengingatnya 10%. Dia baca misalnya ada tulisan gitar. Ini dia mengingat cuma 10%. Lanjut kalau gambar. Kalau gambar 35%. Gambar saja ya. Kalau ada gabungan antara tulisan dan juga gambar, ini bisa sampai 65%. Dia bisa mengingat sampai 72 jam ke depan. Nah, ini yang kemudian infografis itu diambil dari bahasa Inggris tentu saja, yaitu information graphic. Yang kemudian, ini infografis merupakan bentuk penyajian data dan informasi dalam bentuk grafis yang di dalamnya tentu saja terdiri dari huruf, ada tipografi ya, nanti kita belajar tentang font, kemudian kita juga belajar tentang warna, psikologi warna, kemudian ada ilustrasi, icon, yang kemudian sering kita lihat ada dalam bentuk, itu kalau icon itu paling banyak digunakan kalau dalam lalu lintas. Nah, itu banyak yang kemudian menggunakan icon-icon seperti itu. Nah, dengan kekuatan grafis ini, maka data teks yang tadi kompleks banyak sekali, jumlah karakternya luar biasa banyak itu bisa direduksi, bisa dikompres untuk kemudian bisa dilihat dengan jernih, presisi, dan juga efisien. Nah, ini yang kemudian bagaimana infografis itu bisa membuat seseorang akhirnya memahami statistik yang angkanya fluktuatif, angkanya trennya naik, itu kemudian ketika diubah menjadi gambar dalam bentuk visual bisa dipahami. Nah, kita berbicara tentang fungsi. Apa sih fungsi dari infografis? Tentu saja data yang ada itu jadi lebih mudah dipahami karena sudah dipres lebih jauh jadi sebuah gambar visual. Nah, kemudian membuat informasi yang dibagikan menjadi lebih menarik.
Kenapa? Penuh warna, fontnya baik, bagus, mudah dibaca, dan tidak terlalu rumit. Termasuk juga membuat data dan informasi bisa di-shareable, bisa dikirim. Karena kita rata-rata menggunakan media sosial ya, atau kita menggunakan alat komunikasi, aplikasi komunikasi. Nah, seringkali kita juga mengirimkan data dan informasi itu. Kalau bentuknya Word, dalam bentuknya PPT, bentuknya Excel, orang akan males untuk bukanya. Tapi kalau bentuknya gambar dan itu bisa di-share, akan lebih gampang untuk membaca data dan informasi itu. Nah, kemudian ini contoh dari bagaimana informasi tentang ikan paus yang kemudian ini kalau kita lihat satu persatu, nih bayangkan bila tanpa infografis, bagaimana cara kita mengukur paus ini tanpa kita bandingkan misalnya kalau ini adalah kapal pesiar atau kapal layar, kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana ukurannya, berapa besarnya, berapa jumlahnya dibandingkan yang lain. Kemudian, di mana tempat yang memang sering kali ditemukan ikan paus ini. Kemudian, berapa jumlahnya saat ini. Itu kalau kemudian kita baca dalam buku, dalam bentuk teks, bayangkan itu kita bacanya luar biasa lama. Tapi kalau kemudian kita lihat dalam bentuk gambar, ini selesai dalam setengah jam. Kebutuhannya, oh ini, kebutuhannya itu, dan lain sebagainya, itu bisa selesai tidak lebih dari 10 menit mungkin ya. Ada beberapa jenis infografis. Nah, ini ada infografis informasi. Contohnya itu tentang misalnya, apa itu bronkitis, penyakit yang itu berkaitan dengan paru-paru. Nah, ini kemudian, kalau kemudian kita menjelaskan, itu tanpa ada alat bantu misalnya, akan panjang prosesnya, apalagi kalau kita tidak memahami tentang ilmu kedokteran. Tapi kalau kemudian ada infografisnya, kita bisa menjelaskan dan juga bisa membayangkan bagaimana bentuk penyakitnya, kemudian bagaimana informasi terkait dengan apa gejala-gejalanya, itu bisa dilihat secara langsung di dalam perangkat ini. Nah, ada infografis statistik. Ini yang kemudian kadang orang melihatnya jadi rumit. Sebagian besar audiens itu memandang bahwa ketika disuguhkan infografis, disuguhkan statistik, maka bingung cara bacanya. Nah, ketika kita buat dalam bentuk infografis, akan jadi lebih gampang. Lihat, misalnya ada Kobe Bryant. Kobe Bryant, pemain basket internasional di NBA, yang itu bisa memasukkan 30.000 kali masukkan bola basket ke dalam keranjang. Nah, itu bagaimana kemudian kita bisa membayangkan itu? Nah, kita bisa lihat statistiknya. Berapa kali dia ikut bermain secara profesional, berapa kali dia bisa mengikuti proses-proses itu. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk statistik. Kemudian ada yang komparasi. Nah, komparasi ini untuk membandingkan biasanya antar satu dengan yang lainnya. Misalnya antara London dengan Paris. Apa bedanya Indonesia dengan Malaysia? Dari sisi bola misalnya. Apa bedanya Persib dengan Persija? Nah, itu kita bisa buat dalam infografis seperti ini. Apa bedanya misalnya informatika dengan sistem komputer gitu ya. Nah, itu kita bisa buat dalam bentuk perbandingan. Dan ini ada infografisnya. Resume biasanya ini berkaitan dengan portofolio kita, seseorang. Jadi kalau kita punya portofolio, itu gampang sekali dibuat jadi infografis. Dibandingkan kita buat dalam bentuk Word yang lembarnya bisa sampai 15 lembar. Kalau kemudian seperti ini, oh namanya siapa, kemudian apa yang kemudian dikuasai skillnya, kemudian dari sisi bahasa apa yang dikuasai, kemudian dari aplikasi apa yang dia pelajari atau dia kuasai, termasuk sertifikasi dan sebagainya, dia bisa buat dalam bentuk infografis seperti ini. Kita berbicara tentang elemen. Elemen infografis ada judul, tema besar, pengantar infografis, informasi yang ada di dalamnya ya, isi, konten, dan juga sumber. Biasanya dalam membuat sebuah infografis, poin penting yang harus kita cantumkan adalah judulnya atau headline. Nah, judul atau headline ini yang kemudian seringkali formatnya dalam bentuk
apa tema besar dalam sebuah infografis itu. Misalnya kita berbicara tentang mahasiswa baru di Unsera. Nah, maka kemudian nanti dalam infografis itu perbandingan dari jumlah prodi per prodi misalnya, kemudian dari banyak dari daerah mana misalnya yang masuk, perbandingan dari jumlah laki-laki dan perempuan, nah, kemudian nanti statistik penerimaan di setiap tahunnya, itu kita bisa buat dalam bentuk seperti ini. Kemudian pengantar infografis, ini biasanya informasi singkat terkait dengan infografis itu, kemudian dari si konten dan juga sumber. Nah, biasanya dalam membangun sebuah infografis dibutuhkan kemampuan terkait dengan memahami ide besar dari temanya. Misalnya, kalau kita berbicara tentang kampus, maka kita harus memahami juga apa yang ada dalam kampus itu. Kalau kita berbicara tentang infografis yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, kita harus juga memahami tentang bagaimana sampah itu dikelola. Sehingga kemudian ide untuk membangun infografisnya jadi lebih mudah karena kita tahu alurnya. Nah, itu yang kemudian berhubungan dengan isi atau konten dari infografis itu. Termasuk juga sumbernya. Biasanya ketika kita buat infografis, itu kadang banyak yang tidak atau lupa mencantumkan sumber. Misalnya tentang penerimaan mahasiswa baru di Unsera. Kita cantumkan ada 1.500 mahasiswa baru di tahun 2025. Dari mana sumbernya? Nah, sumber itu bisa dicantumkan di bagian bawah dari infografis itu. Kita lanjut sedikit lagi, ini berkaitan dengan merancang. Nah, penting sekali lagi untuk memahami bahwa ketika kita akan membuat sebuah infografis, itu kita akan bercerita kepada audiens lewat gambar visual. Karena kita akan bercerita, maka kita harus memahami alur ceritanya. Termasuk juga elemen-elemen yang ada di dalamnya. Ada fontnya, warnanya, kemudian bagaimana icon itu bisa kita pilih, termasuk juga gambar atau visual apa yang jadi gambar latar utamanya. Seperti tadi yang gambar paus, ya maka pausnya yang kita cantumkan di situ dengan ukuran besarnya dan perbandingan-perbandingan ukuran yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi pemahaman yang mutlak harus dimiliki oleh desainer infografis. Kita masuk ke perangkatnya, apa saja yang dibutuhkan? Biasanya software-software yang dibutuhkan untuk pengembangan yang itu sifatnya infografis itu berkaitan dengan software-software desain grafis. Entah itu CorelDRAW, Photoshop, kemudian SketchUp, 3D Max, kemudian kalau di beberapa desain grafis itu ada juga freehand, kemudian beberapa perangkat-perangkat lainnya, termasuk Sara Extreme misalnya, kira-kira gitu ya. Nah, kalau itu tadi adalah softwarenya, ini ada beberapa website yang bisa digunakan untuk merancang infografis. Biasanya sudah ada template-nya. Bukan berarti kita buatnya sudah harus sama dengan template, tapi paling tidak itu bisa dijadikan referensi. Oh, desainnya, warnanya seperti ini. Oh, penempatannya seperti ini. Jadi, kita bisa kembangkan lebih jauh. Apa itu? Ada Canva, kemudian ada Picture Art, kemudian ada Vengeance, Visme, dan lain sebagainya. Nah, sebelum jauh kita bahas tentang tugas infografis, jadi dalam mata kuliah komputer multimedia pemasaran ini, tentu saja saya akan banyak berharap nanti di akhir kita akan mengerjakan proyek yang itu berkaitan dengan memasarkan produk-produk menggunakan multimedia. Salah satunya adalah lewat infografis. Ada beberapa model pengembangan proyek yang itu bisa kita kembangkan. Di antaranya adalah dengan mengembangkan konsep-konsep utama dari proyek itu untuk dikembangkan lebih jauh dalam bentuk konsep multimedia. Kalau infografis itu salah satunya. Apalagi misalnya dalam bentuk podcast. Podcast itu adalah hasil produk dari multimedia. Podcast itu kan tentang bagaimana audio dikembangkan. Yang walaupun kemudian hari ini sudah bergeser podcast itu jadi seperti talk show gitu ya. Karena podcast itu sebenarnya audio yang kemudian direkam lalu didengarkan. Tapi kemudian hari ini sudah mulai bergeser podcast itu jadi talk show. Itu produk multimedia. Kemudian apalagi produk multimedia yang kemudian bisa dikembangkan untuk melakukan pemasaran produk-produk. Ada misalnya dalam bentuk animasi.
Animasi-animasi iklan itu contoh dari bagaimana produk itu dipasarkan melalui konsep multimedia. Nah, ini yang kemudian menariknya dalam banyak sekali konsep-konsep pemasaran multimedia. Dalam pemasaran multimedia, bukan multimedianya yang dipasarkan, tapi produk-produk yang itu ada di keseharian kita, itu yang kemudian dipasarkan menggunakan konsep multimedia. Dipahami ya? Nah, kita masuk ke tugas. Ini akan menjadi tugas kalian di minggu depan. Yang pertama, tentu saja setelah kita bisa menentukan tema ya, penelitian atau proyek yang akan kita kembangkan ini terkait dengan memasarkan konsep-konsep tentang bagaimana pasar tradisional itu dikembangkan. Kemudian nanti kita bisa lakukan observasi. Observasi itu bisa datang secara langsung ke lapangan untuk memastikan terkait dengan bagaimana kejadian, bagaimana data, informasi, berapa jumlah warung, pasar yang ada di dalam kiosnya ya, yang ada di pasar tersebut. Kemudian hal-hal penting yang kemudian bisa kita kembangkan. Misalnya tentang pasar tradisional, ini berkaitan dengan kapan pertama kali pasar ini terbentuk, bagaimana historinya, kemudian apa yang membuat pasar itu menjadi menarik untuk dikembangkan, dan nanti akan kita kembangkan dalam bentuk infografis. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ya, silakan. Betul. Oh tidak. Ini pertanyaan bagus, karena dalam proses kita mengembangkan sebuah infografis, hal-hal yang berkaitan dengan tadi, salah satunya sumber, kemudian jenis font, warna, dan lain sebagainya, itu kemudian jadi satu hal yang harus dipahami oleh si desainer. Biasanya kalau terkait dengan sumber, selama data itu kemudian terpenuhi, informasi yang ingin dicari oleh orang audiens itu sudah ada dalam sana, maka kita bisa bercerita dengan cukup detail. Nah, sumbernya itu bisa kita cantumkan 1 atau 2 sumber. Nah, ini perlu kita kembangkan. Kemudian dari sisi misalnya berapa ukuran fontnya, jenis fontnya seperti apa. Ada beberapa style dalam konsep desain grafis. Ada misalnya pop art style, kemudian ada gerang style. Ada beberapa jenis konsep style dalam desain grafis yang itu bisa kita kembangkan lebih jauh. Tapi rata-rata tentu saja ketika kita akan mengembangkan itu, sisi presisi dari objek, kemudian tata letaknya dalam infografis itu, konsep desain grafis itu ada yang horizontal, gambarnya landscape, ada yang vertikal, gambarnya ya seperti itu, kemudian ada yang diagonal susunannya. Nah, susunan-susunan seperti itu yang kemudian dalam konsep desain grafis bisa dikembangkan lebih jauh, disesuaikan dengan konsep seni sebenarnya. Jadi kalau dalam multimedia itu kan kita pahami bahwa ada sisi otak kanan yang lebih banyak digunakan untuk mengembangkan sisi seni kita untuk lebih jauh. Kalau kemudian pertanyaannya, apakah ada standar? Tidak. Sejauh ini memang tidak ada standar yang memang perlu disiapkan. Tapi ketika kita berbicara elemen, harus memenuhi tadi. Ada judul, kemudian ada elemen-elemen yang ada, kemudian termasuk konten, isi, dan sebagainya. Nah, ketika itu sudah terpenuhi, maka hasilnya orang akan melihat bahwa seluruh informasi yang itu dicarinya di tempat lain, itu ada dalam infografis itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ya, silakan. Kan kita mengolah data nih dari beberapa sumber gitu Pak, untuk dijadikan satu dalam infografis. Oke. Nah, ketika kita udah ngirim infografis, nah
kita itu mengambil sumbernya bukan sumber dari aslinya, melainkan sumber fake. Contohnya berita yang sekarang yang udah banyak tersusun rapi ya kan, ternyata dari narasumber yang lain, narasumber sini ternyata fake semua. Itu bagaimana, Pak? Oke oke. Ini yang kemudian eh betul betul. Hari ini sih memang kita sudah mulai agak sulit membedakan mana informasi yang hoax gitu ya, mana informasi yang memang itu real. Nah, untuk membedakan itu memang akhirnya perlu ada verifikasi. Nah, proses untuk memverifikasi sebenarnya ada banyak apa namanya website, kemudian patroli cyber dan lain sebagainya. Tapi secara moral kita punya juga batasan terkait dengan mengembangkan konsep-konsep atau proyek-proyek yang ada. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, apakah kemudian ketika kita menggunakan sumber-sumber yang itu tidak sesuai dengan data yang ada, lalu kita kemudian kembangkan itu menjadi sebuah proyek infografis, ya tentu saja nanti orang akan dengan gampangnya memverifikasi. Misalnya, dalam hal ini kita sudah mewawancara ketika misalnya ada kasus yang ada terjadi di Kota Serang. Kasusnya misalnya terkait dengan penggunaan lahan oleh perusahaan tanpa ada izin warga, misalnya kira-kira begitu. Lalu kita buat infografisnya. Infografis itu kita ambil dari satu sudut pandang. Dari siapa? Dari warga. Misalnya. Tapi kemudian ini bisa mengarahkan, infografis ini akan mengarahkan orang untuk kemudian berprasangka buruk kepada perusahaan karena kita belum memverifikasi itu yang kalau dalam konsep jurnalisme atau jurnalistik itu cover both side, harus ada dua sumber atau ada dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Kalau dari satu sisi mungkin A jawabannya, tapi kalau dari sisi lain bisa jadi A min atau A plus. Nah, karena untuk melengkapi itu kita harus mencari sumber-sumber yang kredibel, sehingga ketika nanti diverifikasi, nah kan sekarang hari ini gampang sekali untuk memverifikasi itu, karena ketika dicantumkan sumbernya dari halaman abc.com gitu misalnya ya, kemudian dicek di sana nggak ada, orang gampang sekali memverifikasinya. Lalu kemudian misalnya dari kepala dinas A gitu, ketika dikontak kepala dinasnya, jawabannya tidak seperti itu, kan gampang sekali verifikasi. Nah, hari ini dalam dunia digital, materi-materi yang itu berkaitan dengan data dan informasi, proses memverifikasinya jadi lebih gampang. Tapi catatan yang kemudian harus dipahami oleh berbagai kita yang memahami tentang multimedia ini adalah setiap konsep proyek yang akan kita kembangkan, pahami bahwa ada sisi moralitas yang harus kita bangun menjadi fondasi dalam mengembangkan proyek-proyek itu, sehingga hasilnya jadi lebih maksimal. Kira-kira begitu ya? Oke. Menarik diskusi kita pada hari ini, sore hari ini. Nanti silahkan dilihat beberapa materi-materi yang sudah diberikan. Cek ulang juga beberapa pemahaman yang harus dikembangkan lebih lanjut. Ini berkaitan dengan proyek dalam mata kuliah ini untuk dikembangkan di minggu selanjutnya. Minggu depan kita ketemu dalam diskusi lebih lanjut terkait dengan proyek ini. Dalam proyek ini tentu saja kalian bisa melakukan observasi mendalam berkaitan dengan bagaimana proyek ini dikembangkan dengan cukup maksimal. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan tentu saja ini menjadi bekal dalam proses kita mengembangkan proyek-proyek multimedia, terutama terkait dengan multimedia pemasaran. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses perkuliahan komputer multimedia pemasaran ini telah dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dalam pemahaman konsep multimedia serta keterampilan praktis dalam pembuatan konten promosi digital. Melalui capaian pembelajaran mata kuliah yang telah disusun dan sistem penilaian berbasis proyek, diharapkan mahasiswa mampu menghasilkan karya yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif saat ini.
Pemaparan ini disusun sebagai bagian dari unjuk kerja dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, sekaligus bentuk kontribusi terhadap Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.